tingginya minat konsumsi sirup di Indonesia ternyata bukan hal baru. Ada beberapa merek yang sudah eksis sejak zaman Belanda dan berusia hingga 102 tahun. Tren konsumsi sirup faktanya tidak hanya baru terjadi di era modern. Kehadiran sirup merupakan salah satu cerminan berkembangnya budaya kuliner Belanda pada era kolonial di tanah air. Ada beberapa merek sirup lokal yang populer yang ternyata justru didirikan pertama kali oleh orang Belanda. Masih bertahan hingga kini, usia pabrik sirup tersebut sudah mencapai 102 tahun. 1. Siropen. Disebut sebagai pabrik sirup tertua di Indonesia, Siropen berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Pabrik dari merek sirup Siropen Telasi ini sebelumnya bernama Pabrik Limoen JC Drongelen Helvach yang berdiri sejak 1923. Pendirinya adalah pengusaha asal Belanda, JC Drongelen yang memilih pabriknya berdiri di kawasan perdagangan di Surabaya. Konon sejak kemunculannya, sirup itu menjadi menu yang disajikan di rumah orang Eropa, restoran, hingga hotel besar di Surabaya. Sampai akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Asing untuk mengambil alih pabrik tersebut. Sayangnya, sebelum menjadi milik Indonesia seutuhnya, pabrik sirup ini sempat dikuasai Jepang pada 1942 hingga 1958. 2. Campolai. Sirup ini tetap populer berkat varian rasanya yang beragam dan banyak pilihan. Campolai merupakan merek sirup asal Cirebon yang dipercaya sudah diproduksi sejak 1936. Sosok keturunan Cina di Cirebon, Tan Cekciu disebut sebagai pencetus sirup ini. Nama Campolai diambil dari salah satu jenis buah lokal yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sirup tersebut. Keturunan Ciu menyebut pembuatan sirup ini berawal ketika Ciu bermimpi minum sirup dalam tidurnya. Hingga kini Campolai masih banyak ditemukan di swalayan hingga supermarket besar. 3. Sarangsari. Menjadi jejak peninggalan orang Belanda lainnya, sirup Sarangsari punya perjalanan menarik. Merek sirup ini didirikan sejak 1934 oleh pengusaha Belanda bernama De Wet Bielsma yang mengandalkan gula batu sebagai bahan utamanya. Adapun dalam pembuatannya, sirup Sarangsari diciptakan dalam berbagai rasa yang sebenarnya merujuk pada kesukaan orang Belanda. Seperti frambozen, vanili, mana lagi, hingga pisang Ambon. Ternyata rasanya yang manis legit ikut disukai oleh masyarakat lokal. Sirup Sarangsari kini tak semudah dahulu untuk dibeli, tetapi masih ada beberapa toko dan supermarket tertentu yang menjajakannya. 4. Kawista. Bukan hanya nama mereknya, sirup ini juga dibuat dari buah kawista yang banyak ditemukan di Jawa Tengah. Sejak 1925, sirup ini telah diproduksi secara massal di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan didistribusikan ke seluruh penjuru Hindia Belanda. Saat itu sirup kawista dikenal oleh orang Belanda dengan sebutan Cola van Java. Perpaduan rasa manis dan asam dengan aroma buah kawista yang khas membuat rasanya begitu diminati. Lambat laun sirup kawista juga diproduksi oleh beberapa perusahaan besar di Jawa Tengah. Ada dua yang setidaknya paling populer, yaitu Kawista Dewasa Burung yang berdiri sejak 1952 dan Kawista Sonaya yang merupakan bentuk produksi sirup ini dalam cakupan UMKM. 5. Marjan. Botol sirupnya yang ikonik dan identik dengan bulan Ramadan seolah tak boleh terlupakan. Merek sirup Marjan ternyata sudah berdiri sejak 1975 yang artinya sudah genap 50 tahun eksistensinya di pasar Indonesia. Di balik sirup yang manis ini ada sosok M. Saleh Kurnia yang merupakan pendiri PT Suba Indah. Uniknya pabrik ini justru mengawali peruntungannya sebagai produsen susu, tapi perjalanannya harus terhenti. Cikal bakal munculnya ide memproduksi sirup datang dari Phang Kang Hoat yang merupakan rekan Kurnia. Ketika produk minuman Indonesia masih mengandalkan produk impor, kesempatan inilah yang digunakan untuk mengembangkan Marjan Boudoin hingga akhirnya populer sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.